Oke, di sini saya akan menjelaskan melawan korupsi, strategi menuju komprehensif Indonesia berintegritas. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christopher Aditya Moba, NIM 1524071. Hari ini kita akan membahas salah satu isu paling mendasar yang menentukan masa depan bangsa kita. Bagaimana kita melawan korupsi dan membangun masyarakat yang berintegritas. Tugas ini adalah tugas individu dan saya akan melihat strategi apa saja yang perlu kita kuasai. Korupsi, penyakit sosial jangka panjang. Kita perlu menyadari bahwa korupsi bukanlah sekedar tindakan kriminal sederhana. Korupsi adalah penyakit sosial kronis. Dampaknya jauh melampaui kerugian uang negara. Pertama, erosi kepercayaan. Korupsi menghancurkan kepercayaan kita pada pemerintah, pada sistem hukum, dan pada sesama kita. Saat masyarakat kehilangan kepercayaan, fondasi negara melemah. Kedua, hambatan pembangunan. Setiap rupiah yang dicuri dari anggaran adalah jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan yang batal dibangun. Korupsi secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya anti korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian dirangkum oleh KPK dalam sebuah strategi yang kita kenal sebagai Trisula Pemberantas Korupsi. Pilar utama Trisula KPK, Trisula Pemberantas Korupsi. Mari kita bahas Trisula ini. Tiga pilar utama yang harus dijalankan secara seimbang. Satu, penindakan. Ini adalah wajah pemberantas korupsi yang paling sering kita lihat di media. Fokusnya adalah penegakan hukum. Dua, penindakan memastikan bahwa setiap pelaku tanpa memandang bulu menerima hukum yang setimpal. Tujuannya jelas, memberikan efek jerah atau efek jerah agar calon pelaku berpikir dua kali sebelum bertindak. Pencegahan. Strategi inilah kunci untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Fokusnya adalah perbaiki sistem dan tata kelola. Contohnya adalah penyederhanaan birokrasi, menggunakan teknologi untuk transparansi anggaran, dan sistem laporan harta kekayaan penjabat yang ketat. Intinya, kita harus menutup celah dan peluang korupsi sebelum niat jahat itu muncul. Pendidikan, ini adalah pilar yang paling krusial dan merupakan investasi jangka panjang kita. Pendidikan bertujuan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Kita tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga memperbaiki manusianya. Karena sistem terbaik akan runtuh jika dikelola oleh orang-orang yang tidak berintegrasi. Pilar kunci pendidikan anti korupsi. Pendidikan membangun fondasi integrasi. Mari kita fokus pada pilar pendidikan. KPK menetapkan 9 nilai anti korupsi yang harus kita internalisasi, dibagi dalam 3 kategori. Kelompok inti, jujur, disiplin, tanggung jawab. Ini adalah fondasi dasar perilaku. Jika kita tidak jujur, tidak mungkin kita bisa dipercaya. Kelompok sikap, adil, berani, peduli. Korupsi sering terjadi karena sikap apatis atau takut. Kita harus berani menolak, berani melapor, dan peduli terhadap lingkungan. Kelompok etos kerja, kerja keras, mandiri, sederhana. Korupsi sering didorong oleh kegiatan, keinginan cepat kaya, dan gaya hidup hedonis. Dalam konteks ini, kampus dan generasi muda memegang peran penting. Mereka adalah intelektual yang memiliki idealisme tinggi, yang harus menjadi grand terdepan dan agen perubahan dalam pengawal
integritas di masyarakat. Peran spesifik. Peran kita tidak ada yang terlalu kecil. Lalu, apa peran kita? Ingat, tidak ada peran yang terlalu kecil dalam perjuangan ini. Mulai dari diri sendiri, terapkan 9 nilai itu dalam hal kecil, jangan menyuap, jangan mencari jalan pintas, jangan membaca laporan. Peran perempuan. Artikel menekankan bahwa integrasi perempuan baik dalam keluarga maupun di birokrasi sangatlah penting. Perempuan seringkali menjadi benteng moral pertama dalam sebuah keluarga atau organisasi, institusi. Bagi Anda yang bekerja di lembaga publik atau swasta, doronglah transparansi, perkuat sistem pelaporan pelanggaran, dan pastikan program berbasis meritokrasi. Penutup dan seruan aksi. Penutup komitmen kita bersama. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi adalah perjuangan yang panjang, sebuah maraton. Keberhasilan kita tidak hanya ditentukan oleh beberapa banyak yang dipenjara, tetapi oleh beberapa kuat sistem kita. Dan yang paling utama, seberapa tinggi integrasi yang kita tanamkan. Mari kita berkomitmen bersama, jadikanlah integrasi sebagai nilai yang tidak bisa ditawar, karena masa depan Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari keputusan jujur yang kita buat hari ini. Terima kasih.